basis data client server. Tujuannya yaitu memahami konsep basis data client server, kemudian memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data distribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi pada saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut dengan two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, kemudian server dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Kemudian klien berisi antarmuka GUI dengan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of phishing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai. Aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN atau WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query basis data pada klien server. Bagaimana membagi fungsi di BMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Kemudian sejumlah DBMS rasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa tradisional, bahasa standar relasional, berbagai SQL Server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut ini. Pertama adalah klien melakukan parsing query pemakai dan memecahkan ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Kemudian setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut sebagai Transaction Server atau Database Processor atau DP atau Back-end Machine. Sedangkan klien disebut dengan Application Processor atau AP atau Front-end Machine.
Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi dalam 3 level. Pertama adalah perangkat lunak server, itu bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Kemudian perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi distribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien atau koordinator adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik konkurrensi, kontrol, distribusi, atau global. Klien harus menjamin interaksi global atau atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Untuk memungkinkan pemakaian menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berbeda. Properti ini disebut dengan distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi secara detail. Lihat soalnya, apa yang dimaksud dengan client server? Kemudian kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem distribusi? Disebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Yang kelima adalah perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan client server, jawabannya adalah client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan CUI, dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Kemudian soal yang kedua adalah apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah konsep arsitektur client server yang ada sekarang, yaitu pada arsitektur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai set layanan yang disediakan untuk klien, server, dan klien diperlakukan berbeda. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya yaitu server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien bersih antarmuka GUI dengan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana
kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Kemudian antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai detailers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dengan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Kemudian untuk soal yang nomor 4 adalah jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Yaitu perangkat lunak server tanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dari data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Kemudian perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.